Pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020 telah mengubah tatanan hampir di seluruh aspek kehidupan secara global. COVID-19 adalah penyakit pernapasan akut yang lebih kompleks dibandingkan dengan virus lainnya mengingat kapasitas penularannya yang tinggi, pengendalian infeksi yang cukup sulit, dan pengobatan yang harus dilakukan dengan cepat. Kasus COVID-19 aktif harian dan jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dengan rata-rata mingguan untuk kasus aktif di Indonesia tercatat sebanyak 889 kasus hingga tanggal 20 Oktober 2021. Lantas, apakah kira-kira COVID-19 hanya memberikan dampak pada kondisi kesehatan fisik saja? Kira-kira bagaimanakah dampak pandemi terhadap kesehatan psikologis masyarakat dan para karyawan, khususnya karyawan yang bekerja di bidang pelayanan dan jasa? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan ini, saya Lutfia Zahra Yasmin, mahasiswa Manajemen Bisnis ITS Angkatan 2018, akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Job Burnout dan Resilience terhadap Turnover Intention pada karyawan bank swasta di Indonesia. Menurut penelitian yang telah dilakukan, salah satu masalah kesehatan mental yang cukup krusial di masa pandemi adalah terjadinya job burnout pada karyawan. Job burnout merupakan suatu respon berkepanjangan terhadap stres emosional dan interpersonal kronis di tempat kerja dan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis. Peristiwa ini dibuktikan melalui survei PPM Manajemen yang menunjukkan bahwa 80% karyawan perusahaan di Indonesia mengalami burnout selama masa pandemi. Khususnya karyawan yang bekerja pada sektor jasa memiliki skor burnout tertinggi yaitu 31% dibandingkan karyawan yang bekerja di sektor perdagangan, konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Studi menunjukkan bahwa karyawan bank sangat merasakan dampak pandemi ini terhadap kesehatan psikologi mereka. Tingginya job burnout pada karyawan ini disebabkan oleh tingginya beban kerja dan target nasabah. Dengan melihat tingginya persaingan bank di Indonesia, yaitu total 107 bank tercatat di OJK. Selain itu, karyawan bank juga harus waspada terhadap ancaman risiko finansial dan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa burnout yang terjadi pada karyawan bank dapat menimbulkan efek negatif terhadap perusahaan. Salah satunya adalah turnover intention, yang merupakan suatu peristiwa ketika karyawan berniat untuk meninggalkan perusahaannya. Tingginya turnover karyawan ini terjadi pada 9 bank besar di Indonesia pada tahun 2018, di mana laporan interim perusahaan menunjukkan adanya penurunan karyawan sebesar 2,25% yang disebabkan oleh peningkatan beban kerja sebesar 7,40% secara tahunan. The Society of Human Resource Management melaporkan bahwa akibat dari turnover karyawan ini, perusahaan dapat menghabiskan 50% hingga 60%, bahkan yang lebih banyak lagi dapat mencapai 90% hingga 200% dari gaji tahunan karyawan. Peristiwa job burnout dan turnover intention karyawan ini telah diteliti di Korea Selatan dengan kesimpulan bahwa resiliensi secara signifikan dapat mengurangi job burnout dan turnover intention dengan pemahaman bahwa resiliensi adalah kemampuan individu untuk pulih dari peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu. Oleh karena itu, proposal yang saya presentasikan ini akan meneliti sebesar apa pengaruh job burnout dan resiliensi terhadap turnover intention pada karyawan bank swasta di Indonesia, serta memberikan hasil akhir berupa referensi serta rekomendasi manajerial dalam menurunkan tingkat burnout, menaikkan tingkat resiliensi, dan menurunkan tingkat turnover intention pada karyawan yang potensial. Untuk memahami penelitian ini lebih lanjut, maka saya akan menjelaskan pengertian mengenai bank di Indonesia, job burnout, resiliensi, dan turnover intention. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank-bank di Indonesia ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, yaitu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Kemudian bank berdasarkan kepemilikannya, ada bank umum milik negara, bank umum swasta, bank campuran, dan bank pembangunan daerah, serta bank syariah. Bank berdasarkan statusnya ada bank devisa dan non-devisa, dan yang terakhir, bank berdasarkan kegiatannya ada corporate bank, retail bank, dan retail corporate bank.
Sedangkan job burnout adalah sindrom psikologis yang muncul sebagai respon berkepanjangan terhadap stresor interpersonal kronis di tempat kerja yang disebabkan oleh beban kerja, kontrol, penghargaan, komunitas, keadilan, dan nilai perusahaan. Job burnout ini dapat mempengaruhi hubungan kerja, merusak alur kerja, menurunkan kinerja, dan menimbulkan masalah kesehatan fisik. Terdapat 3 dimensi dalam job burnout, yaitu kelelahan emosional atau kelelahan baik secara fisik maupun secara emosional dalam bekerja. Kemudian dimensi depersonalisasi, yaitu sikap negatif dan tanggapan dingin serta impersonal terhadap karyawan lainnya. Yang terakhir adalah pencapaian pribadi, di mana karyawan mengevaluasi keterampilan mereka di tempat kerja dan hubungan mereka dengan customer dan karyawan lain. Kemudian, pengertian resiliensi adalah kemampuan individu untuk mempertahankan atau mengembalikan kesehatan mental mereka setelah mengalami kejadian buruk di masa lalu. Resiliensi dapat diperoleh dari faktor personal berupa kepribadian diri, kemudian dari faktor biologis berupa kondisi secara genetika, dan faktor sistem lingkungan sosial di sekitar mereka. Terdapat 3 dimensi dalam resiliensi, yaitu optimisme, efikasi diri atau keyakinan bahwa seseorang dapat memecahkan suatu masalah dan mencapai kesuksesan, serta dimensi regulasi emosi atau kemampuan untuk bersikap tenang pada kondisi yang tertekan. Yang terakhir adalah turnover intention atau kesadaran karyawan untuk meninggalkan pekerjaan yang dilakukannya saat ini. Turnover intention disebabkan oleh gaya kepemimpinan, peluang promosi jabatan, budaya organisasi, keadilan dalam organisasi, demografi, gaji, stres bekerja, dan kepuasan kerja. Turnover intention dapat mempengaruhi efisiensi, konsistensi, keandalan layanan bisnis, dan mematahkan semangat karyawan lain. Terdapat 3 dimensi dalam turnover intention, yaitu yang pertama, thinking to quit, atau adanya pemikiran individu untuk keluar dan tidak bertahan dengan perusahaan. Kemudian dimensi intention to search, atau sikap individu untuk mencari alternatif bekerja di perusahaan lain. Dan yang terakhir, dimensi intention to quit atau sikap individu yang menunjukkan indikasi untuk keluar dari perusahaan dengan meminimalisir usaha dalam bekerja dan membatalkan pekerjaan-pekerjaan penting. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan lebih dulu dengan menggabungkan variabel job burnout, resilience, dan turnover intention dengan objek penelitian bank swasta di Indonesia. Penelitian ini akan menjawab 4 pernyataan utama yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini, yaitu hipotesis yang pertama adalah emotional exhaustion berpengaruh positif terhadap turnover intention. Kemudian hipotesis kedua yaitu depersonalisasi berpengaruh positif terhadap turnover intention. Hipotesis ketiga yaitu personal accomplishment berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Dan yang terakhir hipotesis keempat, resilience berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan September 2021 hingga bulan Desember 2021. Dimulai dengan tahap identifikasi masalah dan kajian studi literatur, tahap pengumpulan data, tahap analisis dan olah data, kemudian yang terakhir adalah tahap kesimpulan dan saran. Penelitian ini akan meneliti 180 karyawan bank swasta nasional di Indonesia melalui kuesioner online dengan total 37 item kuesioner di dalamnya. Dan responden akan dipilih dengan menggunakan metode non-probability purposive sampling. Hasil kuesioner akan dianalisis dan diuji dengan menggunakan analisis deskriptif statistik, uji asumsi berupa uji outliers, uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas, serta uji homoskedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan menguji validitas dan reliabilitas hasil kuesioner agar dapat melakukan uji selanjutnya, yaitu uji model fit, dan yang terakhir uji hipotesis dengan menggunakan uji SAM. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di sidang akhir skripsi.